Gimana? Ini begitu. Ini siapa yang kosong? Kosong baru ditaruh. Hadir semua? Hadir. Tolong jangan ada yang ngantuk ya. Kalau ada yang ngantuk, temennya ingatkan. Baik, kita mulai. Mohon semuanya memperhatikan dengan baik dan cermat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rekan sekalian yang ada di Bukit Tebah dan juga di rumah, dalam 2 minggu ini saya memang ada kegelisahan tinggi. Begitu banyak informasi yang masuk, begitu banyak diskusi yang saya lakukan, dan ini seperti ada anomali perubahan nuansa dan perubahan akar, dan semua di luar pemikiran kita, jangkauan kita yang terbatas, dan terus bertubi-tubi, sehingga saya mencoba lebih berhati-hati lagi untuk menelaah apa yang terjadi. Rekan sekalian, dan itu adalah kesempatan baik bagi kita untuk menangkap sinyal dari Allah ini dengan sangat sungguh-sungguh, bukan dengan sungguh-sungguh, tapi dengan sangat sungguh-sungguh. Artinya kita harus bergerak di mana pergerakan ini orang-orang yang sudah masuk kepada manusia rohani. Manusia rohani itu semua pemikiran untuk Allah, bukan untuk manusia lagi. Ini kan sekalian, dan saya tidak bisa terlalu terbuka terus saya, karena ini wilayah yang harus didalami, harus direnungkan dan harus didiskusikan dengan orang yang bijak, orang yang bijak, ya. Orang dewasa dan punya pemikiran luas. Rekan sekalian, dengan adanya sesuatu yang saya ketahui, tidak hanya saya, beberapa orang ketahui, sepertinya memang tempat ini harus jadi tajrid ruhani. Ada yang tahu tajrid ruhani? Kita sudah tidak boleh lagi tergantung kepada manusia, tetapi kita total hanya tergantung kepada Allah. Tempat ini, para penghuni di sini tidak ada lagi yang tergantung kepada manusia dan harus total tergantung kepada Allah.
Saya menangkap kesimpulan yang pertama. Ya. Tempat ini, Masya Allah, ternyata dari mimpi yang bertubi-tubi saya terima, ini betul-betul tanah yang dipersiapkan secara rohani oleh orang-orang yang sudah masuk kepada wilayah rohani. Ya. Kemudian tempat ini harus targetnya adalah tempat tazkiyah. Tazkiyah tahu? Penyucian dan ketergantungan kepada sistem dunia. Wilayahnya seuprit dan tidak ada dalam peta, tetapi justru dari sinilah harus, bayangkan, harus muncul tempat tazkiyah untuk keluar dari zona sistem dunia. Dan di sini harus menjadi tempat zona maknawa. Tahu zona maknawa? Akan dan harus wajib dibangun oleh ruh-ruh yang diberi ilham. Karena kita sudah lepas dari semua ketergantungan dunia, maka di sini harus dibangun oleh ruh-ruh. Ya. Apa? Yang diberi ilham. Ilham bisa dari mimpi atau bisa langsung ke pemikiran kita. Seolah kita itu jadi wayang. Seolah wayang. Ilham. Bisa jadi begitu. Bukan dalam mimpi, tapi dari pengetahuan yang Allah buka, lalu kita bergerak. Seolah kita nih total wayang yang dimainkan oleh dalang. Dan ternyata di sini harus jadi zona komando rohani. Dan zona aman dari gangguan dajjal, dari gangguan pihak musuh, dari manapun. Kita tidak akan sanggup. Kemarin saya sudah katakan, kita tidak akan sanggup berhadapan dengan siapapun yang menggantungkan kepada dunia. Lawan dunia lagi, tidak akan. Maka lawannya adalah kita harus total tergantung kepada Allah. Tapi memang orang-orang di sini harus bersih dulu dari sifat-sifat dunia, menjadi penduduk rohani. Ya. Yang berikutnya tempat tahsin. Tahu tahsin? Tahsin tempat perlindungan sesuai dengan hadis. Tempat untuk menghindar fitnah dajjal. Tempat untuk menyelamatkan dari fitnah. Sesuai kan? Hari ini, tadinya saya mau melanjutkan untuk menyampaikan tentang musibah dunia yang akan terjadi. Melalui tsunami, melalui sesar, melalui apalagi megatrust. Tapi malam saya puncaknya kegelisahan, ya, dimana saya tunda dulu lah. Saya ingin menyempurnakan dulu penyampaian ini kepada teman-teman sekalian. Dengan tugas berat dari Allah. Ini kan dari banyak mimpi. Kita harus jadi tempat tajrih rohani. Tanah yang dipersiapkan secara rohani.
kehendak Allah. Tempat tazkiyah, zona nawa, zona komando rohani, tempat tahsin. Ini amanah besar yang tidak mudah. Kecuali teman-teman ini semuanya sudah jadi penduduk rohani. Masuk ke sini sudah, tinggal melakukan langkah-langkah. Yang terberat adalah di sini masih banyak yang belum siap menjadi penduduk rohani. Fakta dalam beberapa hari kemarin menunjukkan ini yang berat. Maka saya minta, saya mau bacakan satu mimpi lagi yang baru datang, yang sejalan dengan beberapa mimpi yang kita sampaikan. Ini menunjukkan terus-menerus Allah menguatkan kita untuk lebih lagi dan lebih lagi. Kan saya udah mentok belum? Manusia itu ternyata punya nilai-nilai yang sebetulnya luar biasa. Seperti yang pernah saya katakan, jika dalam satu momen tertentu, dan ini banyak terjadi, saya sempat browsing juga ini, bahkan di YouTube, dimanapun, bisakah terjadi? Ketika ada pagar 3 meter, secara logika diulang 1 juta kali, itu tidak mungkin kita bisa lompat. Tapi pada momen tertentu ternyata lompat itu. Ternyata manusia punya potensi yang tidak disadari oleh kita pada momen tertentu, ya. Dan saya ingin semuanya begitu. Ada satu keyakinan kuat di antara kita mampu. Gimana kalau 4 meter mampu? 5 meter mampu? Bisa tidak kita berpikir itu semua? Kenapa kita bisa berpikir itu semua? Sampai kepada kalimat itu. Kenapa itu? Nah, belum terpikir teman-teman tadi. Padahal saya udah bolak-balik dari tadi. Karena kita sudah jadi penduduk rohani. Yakin kepada Allah. Gak mungkin Kang, namanya yakin kepada Allah. Loncat bisa jadi begitu. Paham ya? Itu penduduk rohani. Semua yakin kepada Allah. Kenapa Nabi diberikan mujizat? Karena itu. Kita tidak mungkin diberi mujizat karena sudah selesai. Tapi kalau bahasa sekarang apa? Karomah. Itu sesuatu yang mustahil. Tapi Allah tolong pada detik-detik pertolongan, ibarat golok sudah di leher. Ketika kita yakin, maka saat itu dengan detik itu Allah akan menolong. Dan saya penasaran, betul ternyata contoh-contoh di video banyak sekali. Bahkan di negara asing, saya pakai bahasa lain browsingnya. Ternyata betul ada orang yang bisa loncat. Nggak mungkin ini, mustahil. Atau apapun lah, peristiwa-peristiwa yang aneh di dalam bergambar. Kalau dalam tulisan kadang-kadang bisa juga ditambahkan atau diperbagus. Tapi saya tidak puas. Tulisan juga banyak. Ternyata ada satu hal potensi dari kita, yaitu jika kita percaya kepada Allah secara penuh, ya, tidak lagi ketergantungan kepada manusia, maka menjadi potensi besar. Allah akan berikan kekuatan yang di luar dugaan kita. Baik, jadi itu kesimpulan mengapa saya harus menyampaikan tema yang hampir mirip dengan beberapa hari ini. Karena kita
sedang ada perubahan yang sebelumnya tidak kita duga. Tapi kita bersyukur. Ya, karena apa? Ternyata di tempat ini menjadi tempat yang akan menjadi lebih spesial daripada apa yang kita duga sebelumnya. Nah, seperti tadi dikatakan, ya. Rekan sekalian, apapun rencana kita, walaupun asalnya dari mubasyirat, tapi kita tidak secara utuh mengambil makna-makna yang diisyaratkan oleh Allah, maka ridho dan izin Allah tidak akan turun. Kita akan tersesat di jalan ruhani. Bayangkan, kita sudah ada di jalan ruhani, tapi Allah mengatakan masih bisa tersesat tanpa ridhonya. Dari beberapa mimpi kita sudah ada di tempat ruhani, tapi manusia-manusianya belum menjadi manusia rohani, maka akan gagal. Maka turunlah mimpi-mimpi yang bertubi-tubi. Dari beberapa mimpi, kemarin, tadi malam, barusan pagi saya baca lagi, dari orang yang berbeda-beda. Kok nadanya sama? Masya Allah, ini serius ini. Artinya bukan hanya serius, Allah tidak minta serius, tapi super serius. Karena ternyata waktu tidak bisa digeser. Takdir waktu harus terjadi. Maka kita ambil alih menjadi begini. Kita di sini diberi tanggung jawab oleh Allah untuk menjadi komando rohani. Artinya pusat penyadaran. Ingat, di dalam mimpi beberapa hari yang lalu saya bacakan. Memang keadaan Muhammad Qasim dalam titik nadir. Pernah mendengar kajian itu? Betul? Kaget. Itu sebelum saya bacakan, sebelum 1-2 minggu ini yang terjadi betul-betul mimpi peringatan keras dari Allah kepada kita. Saya bacakan itu. Coba. Begitu indahnya peringatan dari Allah, sempurna gitu dari semua sisi. Saya mau bacakan kan? Keadaan Qasim saat ini di titik nadir. Sudah drop dengan Qasim yang masih demikian. Tetap saja tidak sadar. Padahal begitu banyak peringatan dari Allah kepada Qasim. Tapi Qasim terperangkap di penjara Dajjal. Udah warning. Dan teman-teman mau tahu, Qasim itu rajin nonton video gajah. Rajin. Saya dapat informasi dari mana-mana itu. Bukan satu orang. Tapi wallahualam, apa maksud Allah ini? Ya, saya sudah kadang-kadang di luar jangkauan saya. Saya dapat informasi dari helper 2 orang di Malaysia. Waktu saya ketemu Qasim, dia lagi dudukan, itu lagi lihat gajah. Channel gajah. Helper di sini yang dekat Qasim juga, yang sekarang sudah berpihak kepada kita. Ya, silakan carilah grup ini dia. Tidak akan ketemu siapa orangnya. Itu mengatakan, Kang, sebetulnya Qasim itu sering. Saya perhatikan dia sering lihat channel-channel gajah. Tahu nggak? Channel perpustakaan binatang, tahu katanya. Saya lihat dia. Pernah. Tapi Masya Allah.
peringatan apapun sepertinya nggak mempan. Bahkan makin menjadi ya. Jadi betullah mimpi sebelum yang saya sampaikan, yang intinya Qasim dalam titik nadir kepercayaan dari masyarakat, karena tidak bisa diingatkan, sampai hari ini teman-teman mau tahu, saya dapat informasi tetap saja, bahkan mohon maaf nih, saya dapat informasi dari sosok yang memang ya lihat sendirilah ya, melihat sendiri. Sepertinya makin jauh dari ridha Allah. Bahkan seolah-olah berjamaah merubuhkan fondasi Islam. Ya. Walau apa ini yang terjadi? Anomali ini apa yang terjadi? Apa fondasi Islam? Silakan dikaitkan. Dan ada hal yang menarik rekan sekalian. Tiba-tiba seorang boleh dibilang tokoh lah dia. Allah berikan peristiwa yang memaksanya untuk Ujlah. Dan akan Ujlah tidak lama lagi dipaksa oleh Allah dengan peristiwa yang mengguncangnya. Ini ada satu kok bersamaan semua, dan mulai nih pada bertangan Ujlah di sini ya. Dalam waktu dekat pun demikian. Ada beberapa keluarga lagi. Masya Allah. Ini kok bersamaan semua. Tidak mungkin kita abaikan ya. Baik, itu pengantar awal. Ingin saya curhat bahwa itulah hasil penemuan saya dari beberapa sisi. Dari sisi yang lain belum saya akan sampaikan. Tunggu. Saya akan diskusi dulu dengan orang-orang yang bijak, yang tidak ada nafsu. Ya sudah, walaupun belum di sini, tapi sudah saya lihat sudah jadi penduduk rohani sebetulnya. Pikirannya sudah di sini terus. Walaupun belum di sini. Saya akan diskusi dulu, mau menyampaikan ini semua dalam pertemuan yang tidak sebentar, harus 2-3 hari membahas ini semua. Maka inilah pagi ini yang kita akan perjelas lagi. Saya akan menyampaikan lagi satu mimpi dari beberapa mimpi nih yang bersamaan, dan Masya Allah, kalau menurut saya mohon maaf, bertubi-tubi. Baik, saya tidak akan menyebutkan namanya. Saya ada di sebuah masjid Bukit Lebah atau Masjid Al-Mahdi. Posisinya lagi briefing dengan kami. Sepertinya seperti duduk di tengah, Kang Ligis duduk di tengah. Dan di bangku ya, tidak di bangku. Walaupun di depannya ada bangku-bangku dan kertas-kertas. Di sana saya duduk pakai jaket kuning dan sorong putih, peci putih, menyaksikan Kang Diki lagi mengeluarkan seseorang. Tapi saya tidak tahu siapa yang dikeluarkan. Perasaan saya akan ada yang dikeluarkan Kang Diki mulai memberikan ultimatum atau diskualifikasi. Ini pendek, tapi ternyata maknanya semuanya punya makna tinggi. Mimpi ini menunjukkan resume ya.
Mimpi ini menunjukkan majelis ruhani yang sangat sakral. Kita baru tahu ini sakral. Makanya kemarin kita ditegur sama Allah. Ayo, jangan main-main lagi dengan Allah. Sakral ini. Tempat ini sakral, kita sedang disakralkan. Tempat ini sedang disakralkan. Jangan lagi ada di sini yang mengganggu kesakralan. Sejalan kan? Sejalan kan? Kalimat sakral di sini baru ketemu, baru muncul kalimat itu. Sejalan dengan mimpi-mimpi lain. Sholatnya harus benar-benar bersih. Di sholatnya saja sudah banyak dibahas. Juga demikian dengan perilaku dan sebagainya. Di mana amirnya tampil sebagai sosok yang memegang otoritas ruhani. Menyampaikan peringatan keras atau seleksi terhadap individu tertentu yang sedang menyampaikan seleksi. Bukit Lebah adalah tempat simbol ujelah para, saya ganti kalimatnya, itu ketinggian takutnya jadi para orang pilihan di zaman, dan tidak akan mengeluarkan seseorang menunjukkan proses penyaringan, ujian, dan penyingkiran orang yang tidak layak dari saf perjuangan Mahdawi. Saya tidak tambah. Kalau tadi orang pilihan saya ganti. Sebetulnya bukan itu kalimat, tapi nanti yang mendengar melecehkan kita ya. Lebih bagus saya kalimatkan orang pilihan. Tapi kalimat berikutnya saya tidak rubah sesuai proses. Tindakan melakukan seorang menunjukkan proses penyaringan, ujian, dan penyingkiran orang yang tidak layak di saf perjuangan yang berat ini, perjuangan Mahdawi. Karena ini harus dijadikan Allah tempat sakral. Serius, super serius, bukan lagi serius. Ayo, saya tidak lagi mengajak, ayo serius. Kurang ternyata, super serius. Kalau perlu kaku semua, kalau perlu jadi robot semua untuk melaksanakan tugas. Kalau perlu jangan berpikir, laksanakan saja. Dah, biar saya berpikir, semua laksanakan supaya sakral. Kalau perlu, ya, itu bukan fatwa. Kalau perlu, kalau mendesak, udah gak usah bertanya, lakukan saja. Kira-kira gitulah ya. Karena sudah waktunya sudah sempit. Masih di Bukit Lebah. Menurut kitab Ibnu Sirin, masjid dalam mimpi adalah tempat terkumpulnya kebenaran, petunjuk dan ilmu. Sesuai dengan takwil-takwil yang lain. Jika berada di tempat tinggi seperti bukit, ini adalah lambang makom tinggi, perlindungan ilahi, dan tempat berkumpulnya orang-orang terpilih. Ini saya ganti lagi orang terpilih ya, bukan orang terpilih. Makna pemimpi telah menemukan lingkungan, baru menemukan lingkungan ruhani elit. Insyaallah ya, baru dengar lagi kalimat ini. Ada tata bahasa baru, ruhani elit. Artinya betul kata-kata yang saya sampaikan. Kita di Bukit Lebah ibarat Kopas Guard-nya. Pasukan gabungan, ini kan gabungan ini, persis. Ada teman-teman dari Salafi, ada teman-teman dari NU latar belakang, ada teman-teman dari Jamaah Tabligh, ada teman-teman dari Torekoh, ada. Ya. Dan dari yang lain. Betul kan? Tempat gabungan. Allah pilih kumpul di sini. Dalam mimpi lain, dari barat, dari timur, betul. Kita dari mana-mana, dari NTB ada, dari Aceh ada, dari Jawa ada, dari mana-mana, Kalimantan ada. Betul? Coba bayangkan. Dan itu ada dalam aksar. Kalimat dari barat timur dengan berbeda ragam orang, itu aksar. Luar biasa ya, presisinya. Masya Allah. Maka bagi teman-teman yang sudah masuk, mampu
melewati roh dunia, masuk ke zona rohani. Mendengar ini pasti merinding, pasti kaget, dan harusnya kita terhentak. Artinya dari rasa syukur yang harus kita tunjukkan kepada Allah. Amir di sini di tengah, tanpa duduk, tanpa bangku. Ini melambangkan kerendahan hati, namun memegang otoritas pusat. Duduk tanpa kursi, meskipun tersedia, menandakan tidak mengandalkan simbol zahir, tetapi bertumpu pada kekuatan batin dan karisma rohani. Isyarat pimpinannya atau amirnya digambarkan sebagai pembimbing rohani yang tidak bersandar kepada struktur dunia, namun memiliki kuasa penuh dalam urusan rohani. Yang poin ketiga, pemimpin mengenakan jaket kuning, sorban sarung putih, dan peci putih. Kuning melambangkan peringatan, baik untuk si pemimpin maupun untuk kita. Pemimpin termasuk ditegur. Kepakan spiritual dan kehati-hatian. Sarung dan peci putih adalah simbol kesucian niat. Niatnya sudah bagus, tapi belum tentu selamat karena banyak godaan. Pertemuan-pertemuan di antara kita macam-macam, itu bagian dari ujian. Ketaatan syariat dan kesiapan untuk ibadah. Makna pemimpi sebagai saksi rohani. Tuh, saksi kan? Kemarin semua mimpi itu jadi saksi. Yang berada dalam kondisi harus taat dan waspada. Ultimatum dan diskualifikasi. Simbol ultimatum dalam mimpi menandakan tahapan seleksi, penyisihan terhadap orang-orang yang berkhianat. Tuh, kan? Bukan kata saya, kata takwil. Tidak jujur atau tidak memenuhi kriteria perjuangan rohani. Tuh. Bilang sama kan, persis dengan yang kemarin. Bahkan ini lebih vulgar lagi. Isyarat akan ada proses penyaringan internal dalam kelompok Ujlah dan Majelis Mahdawi. Ini bukan konflik, tapi tahapan pensucian syab. Persis mimpi Masuri. Akan ada perubahan besar-besaran di sini. Ya. Kesimpulan rohani, mimpi ini memberi peringatan bahwa perjuangan spiritual di akhir zaman tidak bisa dilalui semua orang. Tuh, lihat. Saya ulangi. Mimpi ini memberikan peringatan bahwa perjuangan spiritual di akhir zaman tidak bisa dilalui semua orang. Akan ada pemurnian syab dan pimpinan sedang diperhatikan tanda-tanda proses tersebut. Masya Allah, betul. Saya ulangi, dan juga demikian pemimpin sedang diperlihatkan tanda proses itu dimulai. Nah, ini pemimpin ini harus hati-hati ya. Peringatan juga buat dia. Amirnya sebagai simbol pemimpin Bahrain akan tegas terhadap siapa yang boleh harus berjalan bersama dan siapa yang harus keluar. Ayat dan hadis pendukung Quran Ali Imran ayat 179. Allah tidak akan membiarkan orang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia menyisihkan yang buruk dari yang baik. Lihat. Surat Ali Imran ayat 179. Hadis akan terus ada sekelompok dari umatmu yang menang di atas kebenaran. Bukhari dan Muslim. Rekan sekalian, untuk
Untuk pendalamannya tidak saya jelaskan. Cukup itu sudah punya makna tinggi dan sambung menyambung, saling keterkaitan. Dan ada lagi mimpi yang lain yang sejalan, tapi ini cukup mewakili. Baiklah, rekan sekalian, saya mengajak untuk kesekian kali, tidak pernah bosan-bosan. Mari hari ini merendahkan diri kepada Allah. Merendahkan diri kepada Allah. Kita akan coba sholat taubat. Kita secara personal meminta maaf kepada Allah atas kesombongan selama ini, atas hati yang keras. Maka rekan sekalian, saya ingatkan lagi dan ingatkan lagi. Ayo, mulai hatinya lunakan yang masih keras. Tidak ada lagi pertengkaran duniawi di sini. Jangan ada lagi pikiran-pikiran, kalau bahasa umumnya negatif thinking. Semuanya harus ridho. Serahkan kepada Allah. Semuanya serahkan. Ya Allah, saya ikhlas, serahkan. Bisa tidak seperti itu semua? Biasanya, mohon maaf, hanya teori biasanya. Tapi pelaksanaannya tetap saja terbelit oleh ego masing-masing. Ketika saya contoh, misalkan nih, saya minta Mas Huda 6 bulan ya, zikir di musola, tidak usah ketemu istri. Saya tanya, Mas Huda siap nggak? Mas Huda siap nggak? Istrinya siap nggak? Mudah diucapkan, tapi belum tentu dilaksanakan. Oke, Mas Didan, saya minta jangan ketemu istri dulu 3 bulan untuk menemukan titik rohani. Bisa tidak, Mas Didan? Belum jawab, berat. Kering. Berat, semua berat. Dari situlah tidak mudah. Teori gampang, penduduk rohani. Wah, penduduk rohani. Saya ingat dengan apa yang Mas Aan kepada sampaikan. Saya betul Kang, saya baru tahu sekarang. Di tempat suci yang disucikan belum tentu orang-orang suci. Bisa jadi hanya 2-3 orang segelintir. Nah, maka itulah lihat peringatan Mas Rudi kemarin, dan ini tidak saya sebutkan dengan pertimbangan tertentu. Siapa yang bermimpi? Intinya suka atau tidak suka. Kalau kita mau lolos untuk menjadi orang-orang pilihan Allah dengan perubahan-perubahan yang sangat mendasar, maka konsekuensinya adalah antara teori, keinginan, dan praktik lapangan harus sama. Jangan cuma aku bersumpah, aku lebih mencintai Allah daripada keluarga. Tapi ketika praktek beda lagi. Nah ini rekan sekalian, itulah arti dari semua mimpi rangkaian ini. Kita harus jadi penduduk rohani. Saya ulang, Allah mengamanahkan kita. Apa tadi? Harus jadi apa? Kita di sini harus jadi tempat tajrid rohani. Apa itu? Tidak tergantung lagi kepada manusia, kepada istri, kepada suami, kepada anak. Bahkan harus ingat di akhirat kelak anak, istri, dan suami jadi musuh terbesar. Kita mau ke surga nih. Istrinya bilang, ya Allah, saya tidak pernah diberi peringatan oleh suami saya.
Saya tidak pernah dibimbing oleh suami saya. Nah, itulah musuh. Gak jadi ke surga. Ayo. Ya Allah, ternyata jilbab wajib ya. Ayah saya tidak apa-apa, cuma bebas. Nah, padahal pahala kita segunung. Jangan dulu ke surga. Pertanggungjawabkan. Musuh nanti. Ada nggak ayat dari Allah tentang itu? Ada, bukan kata saya. Berat ya? Jadi, mari harus mampu. Kalau tadi teman-teman tidak bisa menjawab karena masih takut istri, maka hari ini jangan lagi ada itu. Saya sudah warning 2 minggu, 3 minggu lalu. Sekarang harus lebih taat kepada Allah, Rasulnya, dan itu. Jelas ya? Masya Allah. Berat memang? Tidak berat. Tajrid ruhani tidak tergantung kekuatan manusia sekecil apapun. Isinya cemberut, tapi saya tahu ini adalah tugas dari Allah. Dia biarkan. Malamnya tutup pintu kamar, biarkan. Ya. Ngomel-ngomel biarin. Tapi saya sudah menyerahkan kepada Allah. Saya akan melaksanakan tugas itu. Apalagi kepada tergantungan di luar rumah kita, yang sekamar, sesumur, sedapur. Jauhkan. Semua praktekkan. Semua karena Allah. Mudah memang selalu bersabar, ya saya karena Allah. Itu lidah yang bicara. Tapi ketika saya tadi minta, Mas Wada 6 bulan tidur di musola, saya minta zikir terus. Biar istrinya ketemuannya hanya menteri makanan saja. Tidak berani kan? Takut. Tidak mudah. Lalu berikutnya apa? Tempat ini apa? Saya mau teman-teman. Ya. Tempat tazkiyah. Penyucian dari ketergantungan pada sistem. Jelas ya. Berikutnya apa lagi? Ya? Apa itu? Tempat tahsin, perlindungan. Dari perlindungan apa? Baca hadis. Fitnah dajjal. Kemudian fitnah-fitnah lain dan semuanya. Di sini sudah terprotek bahwa di sana syirik, bahwa di sana banyak ahlul bidah, bahwa di sana bukan tempat kita. Itu tempat perlindungan. Persis sesuai hadis. Kemudian apa? Zona apa? Zona komando ruhani. Jadi corongnya harus dari sini. Terus disuarakan. Mohon maaf. Saya juga browsing, ingin tahu. Ada enggak yang melakukan yang sama dengan seperti kita ini? Saya cari dengan googling dari berbagai bahasa, tidak ketemu. Barangkali bukan kita yang dimaksud, tidak ketemu. Yang murni menyampaikan berita langit yang sah dan punya nilai kenabian. Tidak ada lagi. Ada tempat ujlah, ada yang sudah ujlah, tapi jauh. Itu hanya seolah mengamankan fisik saja. Ya. Ada yang sudah menyiapkan. Bahkan vilanya besar. Tapi itu tidak kompleks saya lihat. Ya, saya baca.
Di Indonesia juga ada 2 tempat nih. Loh, itu mah. Ya, walaupun kampungnya zaman, tapi Masya Allah, tidak ada. Mohon maaf, bukan merendahkan, tapi itu fakta. Ya. Itu komplek perumahan di gunung itu mah. Pindah rumah, pindah kenyamanan, cari aman. Itu cari aman dari sisi ancaman dunia. Ada harganya lagi, mahal-mahal lagi. Anda tidak mampu berjalan ke sana. Di sini mayoritas orang nggak punya. Di sini ya, yang sekarang tidur di sini orang yang mayoritas nggak punya saung. Kalau di sana, wah, dengan bangun rumahnya harus 400 juta, paling murah 600 juta. Silakan tanya, browsing ke tempat-tempat yang sekarang di kapling-kapling kampung air zaman. Jadi insya Allah, yakinkan, saya ingin meyakinkan bahwa yang dimaksud oleh Allah benar, sesuai mimpi-mimpi. Artinya jangan sampai mimpi ini jangan-jangan ujian bagi kita, jangan-jangan dari jin. Oh, seolah mengangkat kita terus. Tapi saya tabayun kepada dunia, cari yang sesuai dengan mimpi ini, sesuai dengan hadis. Tidak ada. Silakan uji sama teman-teman. Jangan percaya saya, tidak ada masalah. Ya tadi ada memang mau program ini, tapi Masya Allah untuk di sana saya tanya langsung melalui WhatsApp, gimana aturannya? Wah, banyak syaratnya. Waduh, di sini memang ada syarat. Bahkan tidak pernah satu orang pun ditanya KTP di sini. Cukup saya tanya, Mas dari mana? Saya dari Kalimantan, saya dari Surabaya. Oh, alhamdulillah. Sudah digajah? Sudah. Maksud saya, kalaupun belum diajak, silakan. Tapi saya masukin ke gajah biar paham, itu saja. Nggak ada syarat harus digajah dulu, nggak ada. Nggak ada seberang model grup di sana tuh. Harus keluar dulu dari gajah, harus masuk ke baru boleh ketemu Qasim. Ketemu aja sampai Masya Allah, kayak pisir aja. Ya. Di sini malah bebas, terjun bebas di sini. Bahkan banyak yang belum masuk aja. Iya belum. Tahu dari mana? Saya YouTube aja katanya. Atau sosmednya. Boleh nggak ujelah Kang? Boleh, silakan. Saya mau punya apa? Nggak apa-apa. Bahkan punya ongkos nggak saya tanya? Alhamdulillah sih ada jual-jual sedikit lah. Kalau nggak punya ongkos, saya ongkosin lah. Kalau yang penting niat kuat. Tahu nggak arti ujelah? Saya tanya. Tahu nggak mana? Iya tahu Kang. Saya sudah gelisah terus dengan keadaan saya ini. Tuh, dibebaskan. Tanpa saya tanya KTP. Tanya siapa Anda? Nggak pernah saya tanya. Dari mana? Latar belakangnya? Tidak pernah. Muhammadiyah ya Bu? Atau Salafi? Atau Jemaat Tabligh? Nggak pernah saya. Silakan tanya. Teman-teman di sini, ada nggak pernah nanya saya latar belakang Anda? Nggak pernah. Bahkan nama lengkap aja nggak pernah tanya. Bahkan ada yang chat saya dulu, Kang terlalu terbuka nih. Gimana kalau ada rekayasa dunia untuk menghabisi akal? Nah ini dia. Harus jadi apa kalau ada ancaman itu? Harus jadi apa? Kita harus jadi apa kalau ada ancaman itu? Nah lupa lagi. Harus jadi penduduk ruhani. Paham ya? Kita tidak akan mampu menandingi intelijen dunia yang unlimited uang. Kita bisa dihabisi sebentar. Kekuatan dunia ini, waduh, bisa menyetir kekuatan kepala negara. Kekuatan dunia ini bisa merubah kebijakan. Mudah. Presiden Indonesia, habis itu dikit Sandra. Sebentar kok. Semalam aja bisa berbuat sesuatu. Ya. Jadi apa? Kita harus jadi? Nah, itu. Harus jadi penduduk ruhani. Ayo teman-teman sadar semua. Tidak mampu kita melawan apa-apa. Enggak punya apa-apa kita. Makanya benar kata Allah. Harus jadi penduduk ruhani kita. Kalau penduduk ruhani, aduh.
mudah amat, sangat mudah bagi Allah. Ya. Contoh, tiba-tiba ada aparat di sini, ribuan aparat. Mudah. Contohnya apa? Semua sakit perut. Kan selesai nggak jadi ke sini. Ya. Sakit perut semua. Bisa. Hah? Iya. Lalu mudah apa lagi? Dikasih mimpi kan bisa ini kan? Komandannya kasih mimpi. Oh, apa ini mimpinya? Banyak nanti gampang, kalau itu sangat gampang. Nggak sakit perut sehat. Di sini ada, pas itu ada puting beliung. Bisa jadi kan? Semua cara Allah itu bisa. Kalau kita sudah jadi penduduk rohani, sudahlah. Sudah, abaikan semua dunia, abaikan semua. Kalau saya masih punya akhirat, udahlah, jualin sama orang lah, udah, titipkan sama orang. Kalau Allah nasibnya itu dalam harta kita, pasti akan terjadi. Kamu begini, kamu begitu, pokoknya udah nggak ada begana begono lah, pokoknya penduduk rohani. Kang gimana isi saya macam? Ya kalau isi saya nyeret-nyeret kita, kemudian kita juga tidak punya bekal, ini kesempatan jihad. Kalau istrinya masih dalam situasi syirik, lingkungan syirik dan sebagainya menyeret kita, pilihlah Allah. Dan ayatnya ada, jelas kan? Ya, kalau ayatnya tidak ada, baru kita jangan. Tapi ini jelas sekali. Ayat jual beli dengan Allah. Lebih sayang keluarga, anak istri, atau kalian lebih mencintai Allah? Coba ditantang sama Allah ya. Yang berikutnya apa? Apa itu? Ya sudah, semua disebutkan. Baik rekan sekalian, sudah hampir 1 jam. Demikian pada tema ini biar terdengar juga oleh teman-teman di rumah. Insya Allah ini adalah kasih sayang kita kepada Allah, sehingga kita diingatkan lagi oleh Allah bahwa kita harus jadi penduduk ruhani yang semua sangat amat tergantung kepada Allah. Sudah 100% bulat sudah. Tidak ada lagi ketakutan, betul. Orang-orang pilihan saya ganti dengan orang pilihan. Tidak takut. Gimana? Ya. Kata ganti ini, kata ganti W diganti dengan orang pilihan Allah, tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dan itu hanya sekarang ini penyebutan saya tidak takut, itu hanya bohong-bohong saja, banyak bohong. Tapi diuji sedikit langsung tepat ya. Banyak kalau di luar tuh bahasa yang kita tidak paham juga ya. Waliullah itu tidak takut. Nah itu. Tapi kan hanya lisan, coba diuji. Tidak takut praktek lapar, tidak takut. Saya nggak punya apa-apa, nggak usah takut. Nanti makan di sana, aduh, kalau masih berpikir nanti makan di sana gimana? Itu berarti masih ada lonjong-lonjong sedikit. Oke, harus pulang. Baik, demikian saya kira kajian pada pagi ini. Besok saya ingin lanjut kepada musibah-musibah yang terjadi. Bahkan rekan sekalian, mohon sabar, saya tertunda lagi nih. Konsep bagaimana kita mau mulai perang di sosial media dengan sudah dibentuk tim cyber. Karena saya lagi jangan-jangan dakwah ini harus masuk kepada informasi yang bertubi-tubi beberapa hari ini. Saya tunda dulu jadi. Saya penuh harus dengan kehati-hatian dan renungan mendalam. Dan mohon maaf, saya belum bisa menceritakan yang belum perlu Anda pahami karena berbagai pertimbangan.
Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan Allah bisa mewujudkan kita menjadi tempat yang Allah harapkan tadi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.